Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 710. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari pinggiran alun-alun. Namun mereka yang telah lulus penilaian, mereka berdiri di tengah alun-alun yang jumlahnya tidak lebih dari 200. Dibandingkan dengan jumlah yang datang untuk mendaftar, jumlah ini sangat sedikit. Namun saat ini Qin Chen dan Yun Mengje adalah dua yang paling mengkhawatirkan. Sisanya, Yun Mengje telah memasuki menara suci kuno sebelumnya, dan sekarang nampaknya dia telah memasuki menara lantai 5. Jadi, berapa banyak menara yang bisa dibobol oleh Qin Chen? 5 menara atau 6 menara? Saat ini Qin Chen telah berjalan ke menara dan orang-orang di sekitarnya segera menghilang. Dan semua kebisingan tidak terdengar lagi. Setelah masuk, Qin Chen memasuki sebuah ruang yang independen. Sesuatu muncul di depan Qin Chen. Ternyata itu adalah sebuah meja batu. Tingkat pertama adalah menilai pemahaman. Sebuah suara terdengar, begitu acuh tak acuh sehingga tidak ada fluktuasi emosional. Menara suci kuno ini memang luar biasa dan roh yang lahir harus mengevaluasi 10.000 orang pada saat bersamaan. Qin Chen melihat sekeliling. Di dalam menara suci kuno ada kekosongan. Kedalamannya tidak diketahui, hanya ada meja batu sederhana di depannya. Ini harus menjadi ruang yang kosong. Tablet giok ini mencatat satu bagian latihan yang dibagi menjadi 5 lapisan. Anda punya waktu untuk memahami dan menguraikan dupa. Jika Anda dapat menguraikan satu lapisan, itu adalah level. Menguraikan kelima lapisan di dalamnya, itu dianggap sebagai izin. Dan semakin banyak waktu, semakin pendek skornya, semakin tinggi peringkatnya. Kata suara itu berasal dari roh. Dan roh ini bernama Qi Ling. Roh ini berbicara tanpa perasaan apapun, dan roh ini menjelma menjadi puluhan ribu, dan bahkan berkomunikasi juga mengevaluasi dengan puluhan ribu orang lainnya. Peringkat. Qin Chen mengerutkan kening. Masih ada peringkat. Apakah ada rekor yang bisa dipecahkan? Kata Qin Chen. Ada rekor yang harus dipecahkan, tetapi tidak ada hadiah. Anda hanya akan meninggalkan nama Anda di menara suci kuno ini untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Kata Qi Ling. Tiba-tiba di kehampaan di depan mata Qin Chen, sebuah monumen batu yang mencapai langit muncul. Di tugu batu ada 10 nama. Nama itu bersinar terang. Ini adalah 10 orang dengan waktu terpendek sejak dimulainya penilaian menara suci kuno ini. Dan hanya ada 10. Jika ada yang melebihi kecepatan mereka akan diganti, kata Qi Ling. Qin Chen melihat 10 nama itu, tetapi tidak ada nama yang dia kenali. Tampaknya catatan nama ini seharusnya adalah semua prajurit yang telah berpartisipasi dalam penilaian di menara suci kuno ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kamu bisa mulai, kata Qi Ling. Qin Chen kemudian mengikuti ujian di lantai pertama ini. Singkatnya, Qin Chen berhasil melewati ujian dari lantai pertama ini. Kamu memiliki tingkat pemahaman yang tinggi dan kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya yang dapat menyelesaikan lapisan pertama dengan begitu cepat. Kata roh bernama Qi Ling itu. Dia kemudian mengatakan bahwa Qin Chen masuk dalam peringkat 21. Hah? Qin Chen awalnya tidak tertarik untuk memecahkan rekor. Tetapi ketika dia mendengar bahwa kecepatannya hanya bisa berada di peringkat ke-21, dia tidak dapat menahan semangat juangnya. Anda dapat menggunakan tempat ini untuk membandingkan diri Anda sendiri dengan orang dahulu. Kamu bisa pergi ke lantai kedua, kata Qi Ling. Sebuah bagian tiba-tiba muncul di kehampaan di depan. Qin Chen masuk dan melihat kekosongan lain di ujung lorong. Dalam kehampaan, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, membentuk peta bintang. Setiap peta bintang di depan Anda mewakili titik akupuntur tubuh manusia. Saya akan menunjukkan beberapa titik akupuntur. Anda hanya perlu menghubungkan titik-titik akupuntur peta bintang ini di depan Anda untuk membentuk sebuah diagram.
Jika Anda berhasil 1, berarti lulus 1 tingkat, dan kelimanya berhasil, maka penilaian dinyatakan lulus. Semakin pendek waktunya, semakin tinggi skornya. Jika sebatang dupa gagal berhasil, penilaian akan gagal. Kata Killing. Tiba-tiba peta bintang di depannya menyala dan beberapa peta bintang yang rumit bersinar. Ini adalah lubang yang ditunjuk. Level ini menguji kemampuan untuk menarik kesimpulan satu sama lain. Mata Qingchen berkilat dan peta bintang itu secara tidak sadar terbentuk di benaknya. Itu cukup untuk menyelesaikan tugas. Tetapi ketika dia siap untuk mengambil tindakan, ada kilasan inspirasi. Qingchen merenung sejenak. Dia memodifikasi struktur sebelumnya lalu langsung menembak. Hanya dalam beberapa saat kemudian, peta bintang terang itu langsung terhubung. Boom! Diagram meridian di depan Qingchen meledak menjadi cahaya terang. Dan semua diagram 5 bintang terbungkus di dalamnya. Dan urutannya persis sama dengan proses pendarahan sebelumnya, yang nampak sempurna. Selamat, Anda telah lulus penilaian tingkat kedua, dan waktu Anda berada di peringkat ke-13 dalam peringkat sejarah, kata Killing. Hanya 13, Qingchen menggelengkan kepalanya. Namun, itu juga karena Qingchen sedikit memodifikasi sebelumnya. Tetapi Qingchen juga tidak berniat untuk memecahkan rekor, jadi mengapa repot-repot dengan itu? Satu-satunya tujuan Qingchen adalah untuk mendapatkan beberapa keuntungan kultivasi di sini. Kamu bisa pergi ke lantai 3, kata Killing, dan bagian lain muncul di kehampaan di depan. Qingchen masuk dan melihat ada juga 10 meja di ujung lorong, dan kartu giok di atas meja batu. Namun kali ini ruang di sekitar kartu giok sangat aneh. Seperti ada lubang cacing ruang yang tak terhitung jumlahnya. Dan kartu giok ini terletak di tengah lubang cacing ruang. Hei, penilaian macam apa ini? Apakah itu melalui lubang cacing ruang untuk memahami teknik pada tablet giok? Tanya Qingchen. Kamu memiliki 3 peluang untuk menghancurkan kartu giok di depanmu dengan Yuan Suci, kata Killing. Kali ini yang diuji bukanlah persepsi, melainkan kekuatan dan ketangguhan Yuan Suci serta kemampuan mengendalikannya. Qingchen melihat ujian di lantai 3 dan Qingchen menyadari bahwa banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang telah tersingkir di ujian di level ketiga ini. Qingchen sedikit tersenyum. Level ini bisa menghentikan orang lain dan tentu saja itu tidak bisa menghentikannya. Tahukah Anda bahwa makna mendalam ruang adalah salah satu makna mendalam terkuat Qingchen? Pada akhirnya Qingchen berhasil melewati ujian dari lantai ketiga ini. Selamat, kamu telah lulus penilaian tingkat ketiga dan bisa masuk ke tingkat keempat, kata Killing. Di mana peringkat saya? Tanya Qingchen. Tidak ada peringkat untuk level ini, kata Killing. Selanjutnya sebuah lorong kembali muncul dan Qingchen memasuki lantai keempat. Namun di lantai keempat ini mulai berbeda dari sebelum-sebelumnya. Dan ada sebuah ring di depan. Level ini sepertinya sebuah kontes, tapi siapa lawannya? Cuing, di atas ring hantu hitam muncul. Dia adalah seorang pria yang mendominasi. Samar-samar terlihat bahwa sosoknya sangat kuat dan auranya luar biasa. Tetapi penampilannya tidak terlihat. Jika kamu memblokirnya, kamu bisa melewati lantai 4, kata Killing. Anak muda ya. Bayangan gelap itu berkata dengan ringan, suaranya acuh tak acuh dengan dominasi yang mengesankan. Qingchen tidak bisa menahan keterkejutannya. Bagaimanapun, itu mirip dengan orang sungguhan. Ini awalnya adalah pria yang kuat, itu dibentuk dengan menggunakan merek spiritual yang dia tinggalkan, kata Killing. Siapapun yang dievaluasi di sini dapat meninggalkan merek spiritual untuk menguji generasi mendatang. Mendengar itu, Qingchen menjadi lebih penasaran dan kemudian berkata, siapa ini? Kursi ini Xuan Yuanjue, kata sosok hitam itu dengan bangga. Xuan Yuanjue menerima penilaian menara suci kuno 30.000 tahun yang lalu. Dia berhasil memasuki lantai 9 dari menara suci kuno dan menduduki peringkat pertama dalam sejarah menara suci kuno. 10.000 tahun kemudian dia menjadi guru suci. Dan sekarang didedikasikan untuk Tianjuo. Dia yang pertama menghilang di medan perang manusia dan iblis dan belum ada jejaknya, kata Killing. Guru suci. Qingchen terkejut. Ini ternyata adalah seorang guru suci yang berdedikasi kepada Tianjuo. Selain itu dia bisa memasuki lantai 9 dari menara suci kuno.
Selama bertahun-tahun berapa banyak orang yang telah menembus lantai 9 dari menara suci kuno? Dan berapa banyak orang yang telah menjadi guru suci? Tanya Qin Chen, nampak dia penasaran. Ini adalah rahasia, kamu tidak berhak untuk mengetahuinya. Kecuali kamu dapat masuk ke lantai 9, mengalahkan Xuan Yuanjue dan menjadi orang nomor 1 baru di menara suci kuno ini. Maka aku akan berbelas kasih dan memberitahumu, kata Qiling dengan bangga. Namun ini juga karena 3 level sebelumnya luar biasa dan Qin Chen memenuhi syarat untuk mengetahui ini. Bahkan jika Qin Tingting dan yang lainnya datang ke sini, Qiling sama sekali akan mengabaikan mereka. Qiling juga menjelaskan bahwa di lantai 4 ini Qin Chen hanya perlu memblokir bayangan hitam Xuan Yuanjue. Dan Xuan Yuanjue juga hanya memainkan 30% dari efektivitas tempurnya. Hahaha, menarik, ayolah, kata Qin Chen. Dia penuh dengan semangat juang, dan matanya tidak bisa menahan semangat juang. Bukankah ini yang dia harapkan untuk berpartisipasi dalam penilaian? Dia kemudian berkata kepada bayangan hitam itu, "Senior Xuan Yuan, tolong beri saya langkah." "Baiklah, hati-hati." Xuan Yuanjue itu bersiul panjang dan langsung mengambil inisiatif untuk menyerang Qin Chen dengan pukulan. Boom! Hahaha, ayolah, kata Qin Chen. Qin Chen juga hanya mendesak 30% dari kekuatannya. Tidak mungkin baginya untuk mengambil keuntungan, karena lawan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Qin Chen secara alami hanya akan menggunakan 30% dari kekuatannya juga. Qin Chen kemudian mengangkat tangannya dan tinjunya dirilis. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan dengan satu pukulan. Xuan Yuanjue terguncang dan mundur 3 langkah. Dan Qin Chen juga mundur, dia mundur 5 langkah. Luar biasa, kata Qin Chen seraya menstabilkan sosoknya dan menekan darah yang melonjak di tubuhnya. Dia terkejut, kekuatan lawan ternyata sangat kuat. Pada titik ini Qin Chen menyadari tidak heran banyak orang yang telah gagal melewati lapisan keempat ini. Selanjutnya Qin Chen bersiap untuk mengambil langkah menyerang lagi. Namun tiba-tiba bayangan Xuan Yuanjue menghilang. Selamat, Anda telah melewati lantai 4. Kamu bisa masuk ke lantai 5, kata Qiling. Mendengar itu Qin Chen tidak bisa menahan cemberut dan kemudian berkata, "Mengapa aku tidak bisa terus bertarung? Jika tingkat penilaian ini hanyalah langkah untuk memblokirnya, bagaimana saya bisa mengalahkannya?" kata Qin Chen. "Jika kamu bisa masuk ke lantai 9, kamu akan menemukan tubuh spiritual lengkap Xuan Yuanjue, dan kamu bisa bertarung di alam yang sama. Jika kamu bisa mengalahkan lawan, kamu bisa menggantikan lawan dan menjadi orang nomor 1 di menara suci kuno ini," kata Qiling. "Haruskah aku masuk ke lantai 9 terlebih dahulu?" kata Qin Chen, matanya meledak, mengungkapkan semangat juang yang mengamuk. Pemeriksaan menara suci kuno ini benar-benar semakin menarik. Setelah Qin Chen melewati lantai 4, dia dengan cepat memasuki lantai 5. Setelah Qin Chen melewati lantai 4, dia dengan cepat memasuki lantai 5. Ketika Qin Chen memasuki lantai 5, hampir semua orang yang tersisa telah memasuki menara suci kuno, yaitu 10 besar terakhir akan ditentukan sepenuhnya setelah putaran evaluasi ini. Saat ini semua orang menatap menara suci kuno di depan mereka. Tiba-tiba, cuing, lantai 6 menara suci kuno menyala. Seseorang memasuki lantai 6. Siapa itu? Itu pasti Yun Mengje. Ya, itu pasti Yun Mengje. Tidak masalah baginya untuk memasuki lantai 6. Tetapi bisakah dia memasuki lantai 7? Memasuki lantai 7 ini lebih sulit. Itu adalah jenius tingkat kaisar. Di luar, semua orang membicarakannya. Sekarang penilaian telah berakhir. Semua orang ingin tahu siapa yang akan menjadi yang pertama. Apa lantai 6 kembali diaktifkan? Apakah saya terpesona? Bagaimana mungkin? Menara itu tadi sudah menyala. Mengapa itu menyala lagi? Ya, seharusnya tidak mungkin menyala begitu lama. Pasti ada orang kedua yang menyalakan lantai ke-6. Mungkinkah itu juga jenius lain seperti Yun Mengje? Apakah menurutmu itu Qin Chen? Sungguh lelucon. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Chen untuk masuk. Itu sangat cepat. Jadi, tidak mungkin dia. Oke, tidak apa-apa. Setelah memasuki lantai 6, tidak mungkin memasuki lantai 7. Sebentar lagi dia pasti akan keluar. Namun sesaat kemudian, cuing, tiba-tiba menara lantai ke-6 kembali menyala.
Kali ini semua orang terkejut. Menara ke-6 lantai bersinar lagi. Ini adalah ketiga kalinya. Sesaat kemudian menara lantai 6 benar-benar menyala dan seseorang memasuki lantai 7. Apa? Seseorang benar-benar menyalakan lantai 7? Jenius tingkat kaisar. Siapa? Siapa itu? Pasti itu Yun Mengje. Kerumunan bergetar liar dan ada keributan. Akhirnya ada juga seorang jenius yang memasuki lantai 7. Ini adalah yang pertama dalam sejarah. Jenius tingkat kaisar. Di atas langit, ahli suci surgawi Cuye juga bersemangat. Jenius tingkat kaisar ditemukan olehnya di Yunzhou. Bagaimana ini tidak membuatnya bersemangat? Namun pada saat ini Cuing, lantai ke-6 kembali menyala. Apa? Lantai ke-6 kembali menyala? Semua orang nampak terlihat konyol. Dan menara lantai ke-6 itu benar-benar kembali menyala. Ini adalah yang keempat. Semua orang benar-benar terlihat konyol. Lantai ke-6 benar-benar dinyalakan untuk keempat kalinya. Pada putaran terakhir penilaian, 4 orang benar-benar berhasil menyalakan lantai ke-6. Sungguh menakjubkan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.